Puji Tuhan, selamat pagi. Kita jumpa lagi pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021. Pagi ini saya akan baca dari buku 1 Samuel pasal 28 ayat 6 yang berkata sebagai berikut. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik dengan mimpi, baik dengan Urim, baik dengan perantaraan para nabi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini satu peristiwa yang sangat tragis yang dialami oleh seorang raja yang Tuhan pilih untuk memimpin bangsanya. Sebab itu dia diurapi, dia diperlengkapi, namun suatu saat kita jumpa di tengah-tengah ketakutannya terhadap tentara Filistin, dia bertanya kepada Tuhan. Hal ini adalah hal yang baik. Hal ini adalah sesuatu yang tidak boleh hilang dalam kebiasaan kita hidup di dunia ini. Karena jelas kita harus tahu bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang menyenangi kehidupan kita, yang mencintai kita, yang membanggakan kita. Dunia ini membenci kita. Sebab itu, sebagai orang percaya, kita harus membiasakan diri selalu bertanya kepada Tuhan. Saul bertanya, ini bukan sesuatu yang sudah biasa dilakukan, tetapi ini sesuatu yang baru mau dilakukan dari sekian lama yang dia abaikan keberadaan Tuhan bagi dirinya. Sebab itu kita melihat di dalam pasal 15 saat di mana Tuhan marah dan Tuhan menolak Saul untuk menjadi raja. Dan ketika Tuhan sudah menolak, sekalipun dia minta dan bertanya, Tuhan tidak akan pernah menjawab. Karena itu adalah suatu kebiasaan yang selalu dibuat oleh Saul selama ini. Selalu tidak mementingkan dan tidak mengutamakan Tuhan. Hal ini harus diwaspadai dalam diri kita. Terlebih sebagai pemimpin, sebagai pelayan, sebagai orang percaya, kita sudah terbiasa dengan bergerak sendiri, melakukan segala sesuatu dengan kebiasaan sendiri, dan kita lupa bertanya kepada Tuhan. Saul bertanya, tetapi saatnya Tuhan tidak menjawab. Bukan Tuhan tidak bisa menjawab, tetapi Tuhan tidak perlu menjawab Saul karena Saul sudah ditolak. Nah, hal inilah yang harus kita jaga dalam diri kita. Seorang yang bernama Daud adalah satu pribadi yang begitu dekat dengan Tuhan. Dalam segala keberadaannya, dia selalu bertanyakan Tuhan. Dalam segala situasi, dia tidak pernah jauh dengan Tuhan sebagai pribadi yang begitu dekat dengan dia. Daud satu-satunya manusia di dunia ini yang berkata, "Ujilah akan daku Tuhan." Dia berani berkata kepada Tuhan, lihat kalau hatiku serong, lihat kalau jalanku tidak benar. Kenapa dia berani berkata seperti itu? Karena sekian lama Daud bergantung penuh untuk selalu bertanya kepada Tuhan. Nah, sebab itu kita melihat di dalam pembacaan tadi ada beberapa hal penting yang selalu dipakai oleh Tuhan untuk menjawab seseorang dalam bertanya. Dikatakan tadi mimpi. Yang kedua melalui Urim atau Urim dan Tumim. Dan yang ketiga melalui perantaraan nabi. Hal itu penting
Namun Saul tidak menemukan dari 3 sarana yang disiapkan Tuhan untuk menjawab setiap pertanyaan. Dan inilah hal yang sangat-sangat harus diperhatikan, karena Allah memakai segala cara, tetapi cara yang jelas. Di situ dikatakan tadi melalui mimpi, melalui Urim dan Tumim, dan melalui para pemimpin umat. Saudara yang dikasihi Tuhan, Urim dan Tumim adalah 2 batu yang berisi hukum Taurat yang selalu digantung di depan dada para imam besar. Dan itulah yang seringkali mengeluarkan jawaban atas setiap pertanyaan, atas setiap permohonan umat Tuhan. Dan kali ini kita bisa melihat pertanyaan itu bisa datang melalui mimpi, melalui Urim dan Tumim, melalui pemimpin rohani. Tetapi Saul tidak menemukan. Karena apa? Saul sudah pernah bertanya Tuhan, dan Tuhan menjawab apa yang dia harus kerjakan dan dia perbuat. Ternyata dia tidak dengar-dengaran. Dia bertanya hanya sekedar karena takut, hanya sekedar karena ingin selamat, bukan bertanya karena ingin membina hubungan, memiliki persekutuan dengan Tuhan lebih akrab, tetapi hanya karena ingin membebaskan diri dari rasa takutnya. Sebab itu ketika Samuel katakan kamu boleh pergi berperang dan tumpas semua orang Amalek termasuk rajanya Agag. Tapi apa yang dibuat oleh Saul? Dia tidak melakukan. Dan waktu dia ketemu Samuel, dia katakan aku sudah melakukan. Tetapi dia tidak lakukan. Sebab itu Tuhan berkata kepada Samuel, ingatkan kepada Saul, dengar-dengaran lebih baik daripada korban persembahan. Dasar bertanya kepada Tuhan karena kita ingin dengar-dengaran kepada Tuhan, bukan untuk melepaskan diri dari rasa takut. Bertanya kepada Tuhan bukan untuk menghilangkan rasa keraguan-raguan, bukan. Mendengar atau meminta pertanyaan dan jawaban yang datang dari Tuhan itu bukan sekedar untuk memberi kita kemenangan, bukan, tetapi menunjukkan ketaatan, kepatuhan kita tentang apa yang Tuhan ingin kita kerjakan. Dan itulah sebabnya perlu bertanya kepada Tuhan, bukan di saat sudah bingung. Perlu bertanya kepada Tuhan bukan di saat sudah tidak ada jalan. Baru kita bilang Tuhan tolong. Sama seperti murid-murid ketika sudah mau tenggelam baru berkata, Guru engkau biarkan kami binasa. Padahal mereka dalam perjalanan itu adalah atas inisiatif Yesus. Dan Yesus yang mengajak mereka. Sekarang mereka yang mempersalahkan Yesus. Banyak orang bertanya setelah dia sudah salah. Dia bertanya hanya ingin melepaskan diri dari ketakutannya. Dan kebiasaan itu adalah kebiasaan yang merugikan diri sendiri. Bertanya adalah menunjukkan ketaatan. Bertanya adalah sarana untuk membuktikan kita patuh kepada Tuhan. Dan itu sebabnya kita menyumpai dia bertanya, Tuhan tidak jawab. Karena Tuhan tahu Saul tidak taat. Saul tidak patuh. Sebab itu tidak ada pun seorang nabi yang berkata kepadanya jawaban apa yang dia butuhkan. Sebab itu kita bisa lihat dalam 1 Raja-Raja pasal 22 ayat 7. Di situ dikatakan tetapi Yosafat bertanya, tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan supaya dengan perantarannya kita dapat meminta petunjuk? Di sini kita melihat Yosafat mengingatkan bahwa ada nabi Tuhan, ada pemimpin rohani yang melalui dia kita bisa dapat petunjuk Tuhan. Melalui dia kita bisa ngerti apa yang kita harus lakukan untuk membuktikan ketaatan kita kepada Tuhan.
Jangan hanya datang kepada hamba Tuhan di saat kita susah, di saat kita tidak tahu mau bikin apa lagi, baru datang tanya. Jadi kalau kita masih bisa, kita masih kuat, jalan aja ikut kita punya mau. Dan akhirnya kita salah, kita binasa, baru kita bilang, Tuhan, kenapa kau biarkan saya? Karena kita tidak biasa taat. Kita tidak biasakan diri bertanya. Dan hal itulah yang merugikan Saul karena tidak bertanya untuk menunjukkan ketaatannya. Bertanya bukan hanya untuk memberikan pertolongan, untuk memberikan jalan keluar, tapi pertanyaan yang kita ajukan untuk kita dapat jawaban, kita tunjukkan ketaatan kita atas jawaban itu. Sebab itu, mari kita mau datang kepada Tuhan. Dalam hidup ini, mungkin hari-hari yang lalu kita sudah bertanya Tuhan, tapi kita tidak mendapatkan jawaban dari Tuhan. Bukan karena Tuhan tidak dengar, tapi mungkin tujuan kita bertanya bukan karena kita mau taat, tetapi kita hanya ingin lepas dan rasa aman yang kita butuhkan. Mari kita satu dalam doa. Kembali hari ini kami datang kepadamu Bapa dengan mengucap syukur karena Engkau mengingatkan kepada kami untuk selalu bertanya kepadamu, karena Engkau Allah yang selalu memberi jawaban atas setiap pertanyaan kami, atas setiap kehidupan kami, untuk mengajar kami makin taat dan patuh kepada perintah-Mu. Sebab itu Bapa, kembali pagi hari ini, setelah kami mendengarkan firman-Mu, ajarlah kami taat untuk membiasakan diri bertanya Tuhan. Sepanjang hari yang kami akan memulaikan kegiatan kami, baik itu dalam bentuk kerja, baik itu dalam bisnis, maupun dalam studi, maupun dalam kegiatan di rumah tangga kami masing-masing, biarlah kami bertanya dan mohon petunjuk Tuhan, agar apa yang kami kerjakan adalah wujud dari ketaatan kami kepada Tuhan, adalah bukti dari dengar-dengaran kami terhadap kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Sebab itu Bapa, pegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami, supaya di hari-hari yang akan datang, kami tidak bertanya kepadamu di saat kami takut. Kami tidak bertanya kepadamu di saat kami kehilangan arah. Kami bertanya kepadamu bukan di saat kami sudah tidak punya pengharapan, tapi kami bertanya karena kami ingin melakukan kehendak Tuhan dan taat kepada firman Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu yang Engkau sediakan bagi kami sepanjang hari ini, karena Engkau sudah sediakan makanan kami yang secukupnya hari ini, dan Engkau juga menjauhkan kami dari yang jahat. Biarlah sepanjang hari ini kami mempermuliakan Bapa di surga melalui sikap dan perbuatan kami, sehingga nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu sepanjang hari ini. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.